Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Oke, selamat pagi semua. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab Tuhan baik. Kita mau menikmati kasih-Nya, kita mau menikmati hadirat-Nya. Tidak ada seorang pun punya kewajiban yang bertanggung jawab untuk mengantarkan kita kepada Tuhan. Masing-masing ambil waktu untuk alami Tuhan. Masing-masing ambil waktu untuk masuk dalam hadirat-Nya dan intim dengan Tuhan. Tuhan, berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti apakah rancangan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Mazmur Daud 6 ayat 2. Dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah. Perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah, lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, untuk setiap nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk fungsi organ tubuh kami, untuk hati yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah membuat kami menjadi orang yang beruntung, seperti yang tertulis di dalam Pengkhotbah 7 ayat 11. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Terima kasih membawa kami ke dalam kesadaran lebih lagi dan lagi dan lagi. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Kitab Pengkhotbah 7 ayat 11 menuliskan, sebuah keuntungan bagi Bapak Ibu dan saya
ketika kita dapat melihat matahari. Jangan lagi pernah berkata bahwa kita bukan orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu adalah orang-orang yang beruntung. Karena dapat melihat matahari. Berapa banyak orang di belahan bumi ini yang terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah, tidak dapat melihat matahari. Hari ini adalah kesempatan. Pagi ini adalah kesempatan bagi Bapak Ibu. Kesempatan untuk mengalami Tuhan. Kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kesempatan untuk bertobat dari jalan kita yang salah di hari kemarin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Engkau hadir di sini. Tuhan, pagi ini kami mencari wajah-Mu untuk tenggelam dalam kasih-Mu. Karena Engkau bukan Tuhan yang jauh dari kami. Engkau adalah Tuhan yang setia. Ketika kami memanggil nama-Mu, Engkau mendengar. Dan Engkau menjawabnya. Mari Bapak Ibu, kita panggil nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita serukan nama Tuhan. Panggil nama Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang selalu mendengar seruan hati kita. Tuhan yang selalu melihat air mata kita. Betapa indahnya Tuhan. Betapa indahnya Tuhan, penuh kasih dan penuh sayang. Hanya kepadamu Tuhan, tempat di mana kami dapat mengadu. Karena hanya Engkaulah tempat penghiburan bagi kami. Engkau memulihkan bagi setiap hati yang terluka. Engkau yang mengajari kami untuk merawat hati yang terluka. Engkau Tuhan sungguh indah. Engkau menara perlindungan bagi kami. Engkaulah sumber pengharapan dan kasih bagi kami. Engkau sumber kekuatan bagi kami semua. Bagi semua orang yang membutuhkan, Engkaulah Sang Sabda yang menjadi manusia. Engkau yang mengajari kami
makna penyembahan. Kini kami memahami arti dari penyembahan, yakni hubungan yang intim denganmu. Dan arti yang sesungguhnya dari ibadah adalah melayani Bapa. Keluaran 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Lihatlah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau, apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tuhanlah yang membawa Bapak, Ibu, dan saya untuk keluar dari tanah Mesir, untuk keluar dari Mesir rohani. Jangan seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, membutuhkan 39 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari hati bangsa Israel. Tuhan mau kita berpindah kepada terang yang ajaib. Mari berseru. Mari berseru kepada Tuhan. Mari tinggikan namanya. Bayar apa yang harus dibayar. Lepaskan apa yang harus dilepas. Marilah kita melayani Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kita. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam sebuah penyembahan tentu haruslah kita membawa persembahan. Dan Tuhan menghendaki penyembahan yang hidup, yang dipersembahkan kepadanya. Suatu hal yang terindah dan berharga, sesuatu dengan kehendaknya. Seperti persembahan Kain dan Habil. Kain memberikan apa yang baik bagi pandangan Kain untuk Tuhan. Sedangkan Habil memberikan apa yang Tuhan inginkan. Katakanlah kepada Harun dan anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di depan Tuhan. Itulah persembahan Maha Kudus. Tetapi jauhilah cerita-cerita tahayul nenek moyang. Lihatlah dirimu beribadah. Jauhilah cerita-cerita tahayul nenek-nenek tua. Latihlah dirimu
beribadah. Sehingga persembahan Habillah yang diindahkan Tuhan dalam masa perjanjian lama. Setiap orang yang hendak beribadah haruslah membawa persembahan korban berupa binatang-binatang yang telah ditentukan oleh hukum Taurat yang dicurahkan di hadapan Allah. Dan Allah hanya berbicara melalui perantara para nabi maupun para imam. Namun saat ini Allah berbicara melalui Kristus Yesus, dan Yesus bukanlah manusia yang dijadikan Tuhan atau manusia yang dituhankan, tapi Tuhan yang menjadi manusia. Sang Sabda itulah yang turun menjadi manusia. Bahkan Yesus melampaui Musa, Yesus melampaui Abraham, Yesus melampaui Melkisedek, Yesus melampaui Imam Harun. Mari kita hargai keberadaan Yesus di tengah-tengah kita saat ini. Kita hargai kedaulatannya di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Mari terus menyembah, terus menyembah. Murnikan hatimu, lepaskan semua motivasimu, lepaskan semua. Terus menyembah. Marilah kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, karena hanya itulah ibadah kita yang sejati. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebab Dia menghendaki persembahan yang demikian, bukan lagi persembahan yang disembelih, karena Tuhan Yesus sudah menggenapi korban yang tersembelih itu di kayu salib. Mari pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu, kita membawa persembahan yang hidup, yakni hidup kita bagi kepentingan Dia di muka bumi ini. Yakobus 1 ayat 27 menuliskan, ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ketika Lucifer ingin meninggikan kedudukannya dan hendak menyamai yang maha tinggi, dan selama ia ada di bumi, ia tidak dapat merebut kita dari kasih Bapa. Ia berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, tanpa kuasa,
menunggu anak-anak Adam melepaskan otoritasnya sebagai Allahnya. Dengan sukarela Bapa mengutus anaknya Sang Firman menjadi manusia, Yesus Kristus. Ia turun untuk merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Bahkan lebih lagi, ia mati sebagai manusia di kayu salib. Bagaimana Yesus di mata Bapak Ibu? Bagaimana Yesus di mata saudara sekarang? Apa yang Bapak Ibu, apa yang saudara renungkan ketika mendengar nama Yesus? Mari kita ambil waktu, kita merenungkan hal ini. Siapa Yesus bagimu? Siapa Yesus di hatimu? Banyak orang menjuluki Yesus sebagai Sang Pencipta. Sebagian menjulukinya sebagai Sang Agung. Namun Yesus di mata saya adalah seorang pemulung. Ya, Tuhan yang saya sembah turun ke bumi sebagai seorang pemulung. Tuhan yang Maha Kudus itu turun ke bumi. Ia mengais-ngais sampah, menemukanku, membersihkanku, dan membuatku menjadi sesuatu yang berharga. Bahkan ia menebusku dengan harga yang sangat mahal. Bapak Ibu bisa membayangkan, Ia yang kudus, yang agung. Ia turun ke dalam selokan, Ia turun ke tempat-tempat sampah karena cintanya kepada Bapak Ibu. Ia meninggalkan 99 domba yang lain hanya untuk menemukan satu pribadi, yakni Bapak Ibu. Setelah ia mendapatinya, ia membersihkannya, mendandaninya, dan membuatnya menjadi berharga. Untuk itulah kita disebut orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dapat melihat matahari, orang-orang yang dapat melihat terang, orang-orang yang dapat melihat kasih Tuhan.
orang-orang yang bisa merasakan hangatnya sang terang. Iblis mencobai Tuhan Yesus agar ia mau menyembahnya. Dalam ketidakberdayaannya sebagai manusia, karena ia telah menanggalkan kealahannya untuk menjadi sama seperti manusia. Yesus sebagai manusia biasa yang taat kepada Bapa dan sangat mengasihi Bapa, maka rela mati bagi Bapa, Ibu, dan saya. Untuk itulah ia ditinggikan di atas segala nama. Matius 4 ayat 9 menuliskan, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Dari semula iblis menginginkan penyembahan. Iblis menginginkan tampil di depan umum dan ingin pengagungan dari seluruh makhluk bagi dirinya sendiri. Untuk itulah sang sabda, sang firman mengajari kepada kita, jika tangan kanan memberi, baiklah tangan kirimu tidak mengetahuinya. Agar apa yang Bapak Ibu lakukan tidak diketahui orang lain, tapi Bapamu yang di surga melihat apa yang kau kerjakan. Yesaya 14 ayat 12 menuliskan, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Di sanalah ia dilemparkan ke dunia orang mati. Dari kisah ini kita sadari, marilah kita kembalikan segala hormat, kita kembalikan semua kemuliaan dan pengagungan hanya bagi Dia. Jangan seorang pun dari antara kita yang mencari pengagungan, mencari hormat dari manusia. Sebab salah satu misi Tuhan Yesus ke dunia adalah mengembalikan penyembahan manusia kepada Allah Bapa, intim kepada Bapa, dan Ia memberikan darahnya sebagai cara untuk memperdamaikan kita dengan Bapa, dan sebagai satu-satunya syarat untuk dapat intim dengan Bapa. Mari kita menyembah Allah dalam roh dan dengan bantuan Roh Kudus, agar terjadinya persekutuan roh dengan roh,
roh Bapak Ibu, dengan roh Tuhan. Saya berdoa pada pagi hari ini, agar terjadi kontak antar roh Yesus yang ada di dalam firman dengan roh Bapak Ibu. Sehingga ketika kita membaca Alkitab, maka kita menikmati persekutuan yang intim dengan roh. Bukan sebagai bentuk tuntutan, bukan sebagai bentuk roh agamawi. Mari kita datang kepadanya dengan perkataan yang benar, yakni perkataan yang sesuai dengan apa yang dikatakannya. Dan janganlah kita berkata-kata kosong, kata-kata yang bertentangan dengan firman, sehingga Bapak, Ibu, dan saya memperoleh kebenaran baru yang akan diberikan kepadanya oleh Allah dalam penyembahan. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Merasa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Marilah kita berdoa dengan roh yang disertai juga dengan akal budi kita. Marilah kita bernyanyi dan memuji dengan roh kita, dan juga menyanyi dan memuji juga dengan akal budi kita. Mari kita berkata-kata dengan benar, Bapak Ibu. Itu perkataan-perkataan sesuai dengan firman. Mari kita berdoa bersama. Bapak Ibu dapat ikuti saya berdoa dengan suara yang keras. Katakan bersama-sama dengan saya. Katakan seperti ini: Bapa, saya datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan saya mohon agar Engkau memulihkan jiwaku kepada tempatnya yang layak di dalam hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mohon Bapa untuk menemukan dan meremukan semua bejana tanah liat, ikatan-ikatan, serta tali-tali yang diikat pada jiwaku dan jiwa orang-orang yang kukasihi, secara sadar atau tidak sadar. Saya mohon Bapa untuk pembebasan jiwaku. Jiwa sanak saudaraku dan jiwa orang-orang yang kukasihi dari semua ikatan dengan cara bagaimanapun. Dan aku setuju apa yang Bapa katakan. Saya mohon kepadamu untuk mengumpulkan dan memulihkan kembali ke tempat yang sebenarnya semua bagian dari pemikiran atau ingatan yang tercabik-cabik
kehendak, perasaan-perasaan, nafsu akan dunia, intelek jiwa, kepribadian yang salah, yang seharusnya benar dan sempurna, seperti yang Engkau peruntukkan bagi anak-anak-Mu, bagi Adam ketika Engkau menciptakannya di Taman Eden. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memutuskan dan perintahkan keluar dan kembalikan kepada si alamat kuasa semua kutukan-kutukan yang ada pada diriku, diri orang tuaku, anak-anakku, dan sanak keluargaku, dan orang-orang yang kukasihi, dan kutukan-kutukan pada jiwa dan tubuh kami. Ya Tuhan, lindungilah roh, jiwa, dan tubuh kami dengan kasih dan dengan darah Tuhan Yesus yang berharga. Izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Tuhan, hamba-Mu tidak tahu apa yang anak-anak-Mu alami belakangan ini. Pribadi lepas pribadi, jiwa yang terguncang, hati yang kosong, hati yang menangis. Tuhan, hamba-Mu gak tahu apa yang mereka alami. Setiap kekosongan-kekosongan dalam jiwa, dalam hati, sulit sekali tembus untuk mengalami roh Tuhan. Terjebak dalam cara pandangnya sendiri. Ya Tuhan, bebaskanlah mereka agar mereka juga memperoleh hubungan yang intim, hubungan yang manis dengan Roh Kudus, pribadinya pribadi. Tuhan, hamba-Mu berdoa agar setiap anak-anak-Mu yang datang pada pagi hari ini diberikan rasa haus dan lapar akan firman, sehingga bukan lagi mereka menjalani ritual keagamaan, bukan sebagai tuntutan roh agamawi, tetapi karena ekspresi perjumpaan mereka dengan Roh Allah. Jangan lagi kami melihat kota Sodom, jangan lagi kami memandang kota Gomora, sebab arti Gomora adalah tumpukan puing. Mari kita datang dan memandang terus ke depan dan tatapan mata ke muka,
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak mau kita memandang kota Sodom. Tuhan tidak mau kita memandang kota Gomora. Tuhan tidak mau kita mendengar cerita-cerita nenek-nenek tua, tahayul-tahayul. Tuhan tidak mau lagi kita memandang-mandang ke belakang pada masa lalu. Tuhan mau kita memandang ke depan. Tuhan mau kita hanya memandang terus ke muka. Lepaskan yang di belakang. Lepaskan yang di belakang. Terus memandang ke depan. Terus memandang kepada jalan terus. Jalan yang benar. Terus memandang kasih-Nya. Terus memandang salib-Nya. Jangan lagi memandang ke belakang. Yang lalu biarlah berlalu. Yang baru sudah datang. Sudah tiba. Jika pada pagi hari ini Bapak Ibu masih ada ganjelan di hati, masih ada ganjelan di belakang, belum bisa mengampuni, Tuhan mengingatkan, jangan ada lagi kota Sodom. Jangan melihat kepada Gomora. Lepaskan pengampunan. Bagi Bapak Ibu yang terikat dengan rasa marah, rasa benci, rasa kecewa, katakan, siapapun di antara Bapak Ibu, katakan bersama dengan saya yang masih terikat akan hal-hal itu. Katakan bersama dengan saya, ya Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan. Aku memberkati mereka dalam nama anak, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, aku juga mau mengampuni diriku sendiri yang pernah aku kecewa, aku tolak dan aku benci. Sekarang ya Tuhan, aku menerima diriku sendiri, karena Engkau berkata, Engkau mengasihiku, aku dipermuliakan, dan aku dianggap benar dalam pandangan-Mu sebagai orang yang tidak pernah berbuat dosa atau berbuat salah. Terima kasih Tuhan untuk kelepasan ini. Sekarang aku menjadi orang yang lepas, menjadi orang merdeka, sehingga aku tidak lagi memandang kota Sodom dan Gomora. Aku tidak lagi memandang pada bayang-bayang di belakang, tapi mataku tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang berkata mereka mengasihi Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka hanya mengasihi dirinya sendiri lebih daripada mengasihi Tuhan yang layak mendapatkannya. Mereka mencintai gagasan mereka sendiri lebih dari pikiran-pikiran Tuhan. Mereka selalu melakukan apa yang menjadi minat mereka dan terus minta Tuhan untuk memberkati usaha mereka.
Bahkan seringkali kitalah yang berbuat demikian. Kita tidak taat, tapi kita selalu memerintah Roh Kudus. Merasa begitu puas apabila anugerah Tuhan atas kita terus mengalir. Namun seringkali kita tidak pernah peduli apakah perbuatan itu memuaskan hati Tuhan. Tuhan mau kita mendapatkan berkat Allah, bukan sebatas ekspresi dari berkat Allah. Kesehatan, berkat materi, pemulihan, karunia, urapan, semua merupakan ekspresi dari berkat Allah. Tapi Tuhan inginkan kita benar-benar memiliki berkat Allah, yaitu pribadi Yesus. Tuhan mau kita mengucap syukur dalam tiap-tiap hal. Apapun yang terjadi, itulah berkat Allah. Jangan batasi berkat Allah, sebab Tuhan telah mempersiapkan begitu besar sesuatu untuk Bapak, Ibu, dan saya. Dengan jalan memberikan berkat Allah, mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal, dan terus serukan nama Yesus. Teruslah memperkatakan firman dengan suara yang keras. Janganlah kita mencari kesukaan sendiri, tetapi kasih yang sejati adalah kasih yang mau mencari kesukaan orang yang dikasihinya terlebih dahulu. Kesenangan karena dapat menyukakan orang yang dikasihinya adalah kesukaan yang terbesar dari semuanya. 1 jam Bapak Ibu duduk dalam hadirat Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sangat memperkaya kita berlipat-lipat jika dibandingkan dengan hasil yang kita peroleh bila kita mengusahakan sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Mari terus tenggelam dalam hadirat-Nya, menikmati kebersamaan di dalam bait suci-Nya. Ulangan 10 ayat 12 menuliskan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ada 3 unsur dalam penyembahan kepada Allah, yakni pujian, penyembahan, dan pemujaan. Yohanes menyaksikan penyembahan yang terjadi di surga, dan itu menjadi model dari penyembahan kita di bumi.
Wahyu 4 ayat 8 menuliskan, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di depan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di depan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Mari kita berdoa untuk bertobat. Penyembahan itu ada hati yang direndahkan, ada perasaan yang dikorbankan, ada mahkota yang dilemparkan, ada dahi yang menyentuh lantai. Mari kita bertobat dan menyerahkan kemuliaan kita kepada Tuhan. Menyerahkan rasa bangga atas hasil kita kepada Tuhan. Menyerahkan semua harga diri kita kepada Tuhan. Oh Tuhan, seringkali kita bangga, kita dipenuhi oleh hikmat, kita dipenuhi oleh pengetahuan, kita mendapatkan jabatan, mendapatkan status, mendapatkan peringkat. Seringkali kita bangga ketika kita dapat berkata-kata di rumah ibadah, berkata-kata di depan forum, menyandang status sebagai pengajar, penginjil, gembala, petugas rohani. Mari kita lepaskan, kita serahkan itu semua kepada Tuhan, dan kita berkata, hanya Engkau Tuhan yang layak menerima kemuliaan. Hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Kepadamu-lah kami menyembah. Terus berdoa, terus berdoa, terus terkoneksi dengan Roh Kudus. Izinkan saya berdoa untuk Ibu Zipora. Kepadamu diberikan hati yang baru pada pagi hari ini. Dan bahasa lidah itu diletakkan dalam lidahmu.
nenek moyangmu memakan roti mana di padang gurun. Tapi engkau memakan sesuatu yang lain, yang nenek moyangmu tidak kenal, yakni roti yang turun dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap sesi pada pagi hari ini. Engkau berdaulat atas kami, Engkau berdaulat atas umat-Mu, dan Engkau berdaulat dari awal, pertengahan hingga akhir. Mari Bapak Ibu yang dalam Tuhan, kita satukan hati, kita mau angkat tangan kita. Terimalah kesembuhan yang dari Tuhan, pemulihan yang daripadanya. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh yang Kudus. Damai sejahtera penyertaannya daripadanya sepanjang hari ini. Keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan yang sempurna, dan keamanan ada bersama-sama dengan kita. Kiranya malaikat surgawi menyertai perjalanan Bapak Ibu keluar rumah pada hari ini, dari pergi hingga kembali dengan selamat. Terimalah persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus, sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Demi nama Tuhan Yesus yang diberkati dan sudah menerimanya, mari sama-sama kita katakan amin, 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 amin.